para suster, frater, saudara-saudari, khususnya kaum keluarga yang berduka dalam iman. Shalom. Jika saya ditanya siapa teman yang paling menjengkelkan, jawabannya adalah Pastor Bas. Jika saya ditanya siapa teman yang paling menyenangkan, jawabannya juga adalah Pastor Bas. Saya mengenal Pastor Bas, berjumpa dengan dia tahun 2003 di Pineleng, dan staf pembina kami adalah Pastor Paroki Mamajang sekarang, Pastor Alex Palino, MSc. Mengapa Pastor Bas menjengkelkan? Karena sejak pertama mengenal Pastor Bastian di Pineleng, Juni tahun 2003, dia adalah pribadi yang bersuara besar, bersemangat besar dan berbadan besar. Bersuara besar kalau dia berbisik sama dengan saya berbicara. Kalau dia berbicara sama dengan saya berteriak. Dan kalau dia berteriak, maka bukan hanya saya, tetapi teman-teman lainnya pun heran dan geleng-geleng kepala. Berkeinginan besar. Kalau saya makan seporsi, dia pasti akan mengatur posisi. Kalau saya merapikan tempat tidur, dia berkeinginan begitu besar untuk datang duduk di atas tempat tidur yang saya baru rapikan, lalu berbaring dan semua spray dan bantal berantakan seketika. Berbadan besar. Kalau saya waktu itu beratnya sekitar 58 kg, maka Adi satu pahanya lebih besar dari lingkar pinggang saya. Jika ditanya mengapa Pastor Bastian adalah teman seangkatan yang paling menyenangkan, dia bukan tipe orang yang pendendam, tetapi dia pemaaf. Dia bukan tipe orang yang mudah tersinggung, tapi santai dan biasa saja. Dia bukan tipe orang yang cuek, tapi bertindak pada waktunya. Dia bukan tipe orang yang tidak mau bekerja, tetapi setia dan bertanggung jawab. Saat saya dan teman-teman tak menyetujui sebuah kebijakan dan keputusannya, sebagai ketua tingkat, dia bukan tipe orang yang tak mau menegur sekalipun disakiti, tetapi seorang yang berinisiatif menyapa duluan tanpa mempersoalkan mengapa kalian. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan, yang saya ambil dari Minggu Biasa Pekan ke-25 hari ini. Tuhan Yesus memberi gambaran perihal kerajaan Allah seumpama seorang pemilik kebun anggur yang mempekerjakan orang-orang atas dasar belas kasih dan kemurahan hati. Upah disepakati dan semua menaati 1 dinar 1 hari. Meskipun sang pemilik kebun anggur menjumpai mereka dalam periode waktu yang berbeda, menjumpai pada pagi-pagi benar, menjumpai pada pukul 9 pagi, menjumpai pada pukul 12 siang, menjumpai pada pukul 3 sore, dan menjumpai pada pukul 5 sore, 1 jam hanya bekerja sebelum pengupahan atau penggajian.
Alhasil ketika menjelang malam, saat pemilik kebun anggur mau mengupah mereka, upah diberikan, tetapi kesepakatan seolah terlupakan. Kemurahan hati dilawan dengan keirian hati. Padahal seharusnya penggajian dan pengupahan tidak boleh diprotes karena mereka dipekerjakan tanpa proper test. Pemberian dipermasalahkan dengan penerimaan, perhitungan dipersoalkan dengan perhatian, kasih digugat dengan kalkulasi. Padahal maksud pemilik kebun anggur adalah untuk mendatangkan kebaikan oleh karena belas kasih dan kemurahan hati semata. Pastor Bastian, engkau pernah berkata tidak saja kepadaku teman angkatanmu, tetapi kepada kaum keluarga, bahwa hidup itu misteri. Dan benar bahwa banyak orang bertanya misteri apa yang Tuhan nyatakan dalam segala keberadaanmu saat ini. Kita hanya bisa berserah tanpa menyerah dalam iman. Kita percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Seperti kata Yesaya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Hidup ini adalah misteri, dan kalaupun kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka itu berarti bekerja dan memberi buah. Begitu kata Rasul Paulus, bahwa selama hidup di dunia ini kita mampu merancang rencanakan banyak hal, tetapi pada akhirnya bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan semasa hidup pelayanan dalam karya dan pekerjaan Pastor Bastian telah menunjukkan buah yang dinikmati banyak orang, dan dia telah menuainya di dalam Tuhan. Adi, begitu saya menyapanya. Kadang ada sapaan yang agak akrab sebenarnya, tapi pada kesempatan ini saya tidak mau bilang. Adi, usiamu 40 tahun dan perjalanan imamatmu 10 tahun. Orang berkata life begins 40. Hidup dimulai pada usia 40 tahun. Sewaktu duduk ngopi bersama di kafe, saya bertanya kepada Pastor Bastian, Adi, kapan SK kamu selesai? Dia menjawab ambigu, artinya tidak jelas. Tetapi dia mengatakan sondak lama kuak kita, yang artinya saya sudah tidak lama lagi. Pikirku yang mungkin maksudnya SK tidak lama lagi dan dia akan pindah tugas baru dari paroki Rumengkor ke tempat tertentu. Ternyata maksud perkataanmu lebih dalam, bahwa bukan SK di paroki Rumengkor yang akan selesai, tetapi SK di dunia ini berakhir dan engkau pindah untuk selama-lamanya. Saya pribadi merasa sangat kehilangan ketika hari-hari terakhir dia tidak lagi duduk di ranjang tidur saya atau berbaring di sana. Kalau dia datang di Mamajang pasti dia langsung terus dan ketuk kamar saya, "Woi, buka. Begitu masuk dia lihat tempat duduk, tempat tidur, dia langsung di situ. Seperti kurang lebih 19
20 tahun yang lalu. Tetapi terakhir kau mengunjungiku, engkau tidak lagi duduk atau berbaring di sana. Dia duduk di kursi dekat jendela kamar saya. Saat berbicara di kafe, ada sesuatu yang beda darinya. Tak ada lagi cerita heboh dan lelucon ringan yang keluar dari mulutnya. Tak ada lagi cara tertawa terbahak-bahak yang pernah kudengar. Dia sungguh berubah, seolah mempersiapkan segala-galanya. Cara berpikirnya berubah, cara bertuturnya berubah, cara menyapanya berubah, dan baru saya sadari ketika dia pergi, yakni cara menasehati saya mengandung pesan yang sangat mendalam. Simon, dia selalu panggil kita Inyong. Kita selalu panggil dia, minta maaf, Boke. Boke itu babi kecil yang imut, dan dia senang sekali saya panggil itu. Inyong itu dia bilang orang yang tidak ada idong. Katanya selalu saya pesek, terserah dia. Karena kalau saya marah dia, tidak ada lagi teman saya selain dia. Maka kalau dalam kesalahpahaman sedikit pun, kami gampang untuk akur lagi. Di Pineleng dengan jumlah kamar kurang lebih 15, saya di ujung sana, dia di ujung situ. Kalau baku marah gampang, tapi kalau mau minta bantuan susah karena satu dengan yang lain berjauhan. Adi, selamat jalan. Teman, saudara yang tidak sekandung dan tidak sedarah, tetapi selalu meneguhkan saat saya lemah, dan dengan rendah hati meminta penguatan saat dia bergumul. Engkau telah berbahagia bersama para kudus. Doakan kami, doakan saya temanmu yang sendiri. Kadang dalam canda seperti orang gila ketika mendengar dia telah pergi. Tidak percaya, bicara sendiri dari ruang makan sampai ke kamar, turun lagi lewat aula, tertawa sendiri, untung saya tidak pongoro. Tidak ada lagi teman seangkatan yang sangat tahu perjalanan panggilan saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing kita punya perjalanan hidup dengan cara yang berbeda dan semuanya memang misteri. Namun hal yang pasti adalah saat kita diberi kesempatan untuk bekerja dengan setia di kebun anggur Tuhan, agar apa yang kita tanam bisa berakar, bisa bertumbuh dan berbuah, dan buah itu melimpah. Sehingga pada saatnya tiba, ketika matahari mulai terbenam, ketika hari-hari hidup kita menjelang malam, dan ketika kita dipanggil satu persatu untuk menerima upah sorgawi, bukan pertama-tama karena kerja keras kita, tetapi karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga demikian.